Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Adisti Gunawan dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Saya akan membahas tentang memahami jenis dan sifat segi empat. Pernahkah kalian melihat gambar di bawah ini? Mari perhatikan gambarnya. Ya, gambar-gambar ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita dapat melihatnya dan pasti di dalam pikiran kalian akan muncul bahwa benda-benda ini menyerupai sebuah benda bangun datar. Bangun datar apa saja bentuknya itu? Ya, bangun datar segi empat. Nah, segi empat yang akan kita pelajari kali ini adalah segi empat yang beraturan. Bagaimana kita mengenal segi empat tersebut? Mari perhatikan slide berikutnya. Dari bangun datar di atas, tentukan manakah segi empat dan bukan segi empat. Kita perhatikan gambar pertama. Apakah itu segi empat atau bukan segi empat? Ya, benar sekali. Itu adalah bangun segi empat yang kita kenal dengan nama persegi. Nomor 2. Ya, betul. Itu juga segi empat yang kita kenal dengan nama persegi panjang. Nah, bagaimana dengan gambar nomor 3? Apakah segi empat atau bukan segi empat? Ya, benar. Itu bukan segi empat. Nomor 3 itu adalah dua segitiga yang sama besar. Bagaimana nomor 4? Apakah segi empat atau bukan? Ya, tepat sekali. Nomor 4 itu juga bukan segi empat. Nomor 4 itu adalah 4 garis yang terputus. Bagaimana nomor 5? Benar, nomor 5 adalah segi empat yang kita kenal dengan nama jajar genjang. Bagaimana dengan nomor 6? Benar sekali, nomor 6 juga adalah segi empat yang kita kenal dengan nama layang-layang. Bagaimana nomor 7? Segi empat atau bukan segi empat? Benar sekali, nomor 7 adalah segi empat yang kita kenal dengan nama trapesium. Nomor 8, apakah segi empat atau bukan segi empat? Tepat sekali, nomor 8 adalah segi empat. Yang kita lihat gambar itu segi empat yang tidak beraturan. Jadi nomor 8 adalah segi empat yang tidak beraturan. Bagaimana dengan nomor 9? Benar sekali, nomor 9 juga adalah segi empat yang kita kenal dengan nama belah ketupat. Nah, dari bangun datar di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada segi empat yang beraturan dan itu diberi nama seperti yang di atas. Dan ada yang segi empat yang tidak beraturan. Berikut ini adalah beberapa sifat-sifat dari segi empat beraturan, mulai dari segi empat persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Yang pertama yaitu persegi. Unsur-unsur persegi ABCD adalah sebagai berikut. 1. AB, BC, CD, dan AD adalah sisi-sisi persegi. Yang kedua, AC dan BD adalah diagonal persegi. Kita akan masuk ke sifat-sifat persegi. Sifat-sifat persegi adalah yang pertama, keempat sisi-sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar. 2. Keempat sudutnya adalah sudut siku-siku, membentuk sudut 90 derajat. Ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan secara tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat, sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Masuk ke unsur sifat-sifat persegi panjang. Unsur-unsur persegi panjang EFGH adalah sebagai berikut. 1. EF, FG, GH, dan EH adalah sisi-sisi persegi panjang. Kedua, EG dan FH adalah diagonal persegi panjang. Kita akan masuk ke sifat-sifat persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada suatu persegi panjang sejajar. Sisi EF sejajar dengan sisi GH dan ukurannya sama panjang. Sisi FG sejajar dengan sisi EH dan ukurannya sama panjang. Sifat yang kedua, semua sudut persegi panjang besarnya 90 derajat. Sudut E,
sudut F, sudut G, dan sudut H besarnya 90 derajat. Sifat yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Sifat yang keempat, kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah masing-masing, yaitu titik O. Sifat yang kelima, persegi panjang memiliki dua simetri putar dan dua simetri lipat. Sifat yang keenam, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Selanjutnya, sifat dan unsur jajar genjang. Unsur-unsur jajar genjang IJKL adalah sebagai berikut. Yang pertama, IJ, JK, KL dan IL adalah sisi-sisi jajar genjang. Unsur yang kedua, IK dan JL adalah diagonal jajar genjang. Unsur yang ketiga, KL disebut alas jajar genjang dan T disebut tinggi jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang sejajar. Sisi IL sejajar dengan sisi JK, ukurannya sama panjang. Sisi IJ sejajar dengan sisi LK, ukurannya juga sama panjang. Sifat yang kedua, sudut yang saling berhadapan sama besar. Sudut I berhadapan dengan sudut K sama besar. Sudut L berhadapan dengan sudut J sama besar. Sifat yang ketiga, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Sudut L ditambah dengan sudut K besarnya 180 derajat. Sudut I ditambah sudut J besarnya adalah 180 derajat. Sifat yang keempat, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Sifat yang kelima, kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah masing-masing, yaitu titik O. Sifat yang keenam, jajar genjang memiliki dua simetri putar. Yang terakhir, masing-masing diagonalnya membagi daerah atas dua bagian yang sama. Kemudian selanjutnya unsur dan sifat trapesium. Unsur-unsur trapesium sama kaki MNOP adalah sebagai berikut. 1. MN, NO, OP, dan MP adalah sisi trapesium. Unsur yang kedua, MN, adalah sisi atas trapesium, OP adalah sisi bawah trapesium, MP dan NO adalah kaki trapesium. Yang kelima, MO dan NP adalah diagonal trapesium. Yang keenam, T adalah tinggi trapesium NNOP. Selanjutnya, sifat-sifat trapesium sama kaki adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sepasang sisi yang sejajar, sisi MN sejajar dengan sisi OP. Yang kedua, kedua diagonalnya sama panjang. Diagonal NP sama dengan diagonal MNOP. Yang ketiga, memiliki satu simetri lipat. Dan yang keempat, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Sudut P ditambah sudut O jumlahnya 180 derajat. Sudut M ditambah sudut N jumlahnya juga 180 derajat. Terus kita ke unsur dan sifat layang-layang. Unsur-unsur layang-layang RSTU adalah sebagai berikut. Yang pertama, RS, ST, TU, dan RU adalah sisi layang-layang. Yang kedua, RT dan SU adalah diagonal layang-layang. Selanjutnya, sifat layang-layang adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Yang kedua, sudut di antara sisi yang tidak sama panjang sama besar. Sudut R dan sudut T sama besar. Yang ketiga, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus membentuk siku-siku. Yang keempat, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama.
Dan yang kelima, layang-layang memiliki satu simetri lipat. Unsur-unsur belah ketupat WXYZ adalah sebagai berikut. 1. WX, XY, YZ, dan WZ adalah sisi-sisi belah ketupat. WY dan XZ adalah diagonal belah ketupat. Selanjutnya, sifat-sifat belah ketupat adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua sisi sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Sisi WX sejajar dengan sisi YZ. Sisi WZ sejajar dengan sisi YZ. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut W berhadapan dengan sudut Y sama besar. Sudut X berhadapan dengan sudut Z sama besar. Yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Yang keempat, belah ketupat memiliki dua simetri putar dan dua simetri lipat. Sifat yang kelima, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Karena kalian sudah memahami dari sifat-sifat dan unsur-unsur segi empat yang beraturan, kita langsung saja latihan soal. Dari latihan soal ini diberikan sifat-sifat segi empat dari 1 sampai 15. Silahkan mencentang sifat-sifat yang ada pada segi empat yang beraturan. PP adalah persegi panjang, P adalah persegi, JG adalah jajar genjang, BK adalah belah ketupat, TR adalah trapesium, dan LL adalah layang-layang. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.